Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Penyebaran virus corona semakin menjadi-jadi. Jakarta bukan satu-satunya yang dirundung pandemi. Zona merah mulai bermunculan di mana-mana seiring laju perpindahan warga dari ibu kota. Hampir seluruh provinsi sudah dijamah corona. Langkah komprehensif mesti diambil sekarang juga. Tak ada waktu berlama-lama mengambil kebijakan karena virus menjalar tanpa banyak pertimbangan. Mengapa koordinasi terasa belum begitu padu? Hambatan mana yang mestinya dicabut lebih dahulu? Inilah Mata Najwa. Saatnya karantina. Hari ini kita akan melaksanakan isolasi wilayah. Jika panjenengan sayang sama keluarga di kampung, urungkan niat untuk pulang kampung. Jangan pulang kampung, jangan meninggalkan Jakarta demi kebaikan seluruh masyarakat. Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembatasan sosial berskala besar, karantina wilayah, lockdown hingga darurat sipil, semuanya adalah menjadi perbincangan hari-hari ini di tengah semakin meluasnya virus corona. COVID-19 yang menjakiti negeri ini dan diprediksi masih belum mencapai puncaknya. Terbaru, pemerintah keluarkan jurus kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ampuhkah cara ini untuk meredam penyebaran virus corona? Saya akan menyapa terlebih dahulu Fajrul Rahman, juru bicara Presiden, dan Agus Pambagio, pakar kebijakan publik. Selamat malam. Selamat malam. Bang Fajrul, selamat malam Mas Agus. Selamat malam Najwa. Selamat malam. Semua. Saya kembali akan menyapa karena tampaknya belum tersambung. Kedua narasumber saya berada di luar studio. Saya ingin menyapa selamat malam Bang Fajrul, selamat malam Mas Agus. Selamat malam Najwa, selamat malam Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam Nana. Terima Mas Wah. kasih. Selamat malam juga pemirsa. Terima kasih Mas Agus. Sebelum saya berbincang dengan Anda berdua, saya ingin berbincang dulu ke daerah. Ada 3 kepala daerah, masing-masing wali kota Tegal, kemudian juga ada Bupati Wonogiri dan Bupati Gunung Kidul. Saya akan tanyakan bagaimana daerah mengambil langkah-langkah terkait dengan pandemi corona ini. Saya ingin menyapa Pak Dedi Yon Supriyono, wali kota Tegal. Selamat malam Pak Dedi. Sudah tersambung, saya Najwa Shihab di studio Trans 7. Pak Dedi, selamat malam. Baik, saya akan menyapa dulu kalau begitu karena suaranya belum keluar Pak Dedi. Saya ingin menyapa dulu Bupati Gunung Kidul, Ibu Badinga. Selamat malam Ibu. Belum keluar juga suaranya, tampaknya memang ada kendala teknis. Bagaimana dengan Bupati Wonogiri, Pak Joko Sutopo? Selamat malam, bisa dengar saya Pak Joko? Selamat malam Mbak Nana, jelas suara. Baik, Pak Dedi apakah bisa menyapa balik saya Pak? Saya sudah menyapa Pak Dedi. Selamat malam Pak Dedi. Baik, belum juga terdengar suaranya. Bagaimana dengan Bupati Gunung Kidul, Ibu Badinga? Selamat malam Ibu. Selamat malam. Baik, kalau begitu sambil menunggu Pak Dedi tersambung, saya ingin ke Pak Joko dulu. Pak Joko, sudah berapa banyak pemudik yang pulang ke Wonogiri Pak Joko? Yes, sampai tanggal 31 Maret, pemudik yang masuk ke Wonogiri tercatat angka 29.054 orang. 29.000, dan ini membuat deg-degan, membuat was-was, membuat siaga Wonogiri Pak? Yang pasti kami begitu ada penetapan darurat nasional, kami sudah melakukan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang akan terjadi di Wonogiri. Apa saja tuh Pak yang dilakukan? Apakah memang di stop pemudik itu atau sama sekali tidak bisa di stop mereka untuk masuk Wonogiri?
Kalau kami punya pemikiran kalau di stop tidak akan mungkin. Mereka adalah warga kami. Apapun kondisinya, maka pemerintah harus hadir mencarikan solusi. Maka tidak akan mungkin mudik itu kami stop atau kami larang, karena itu bagian dari budaya Kabupaten Wonogiri. Jadi dibiarkan masuk atau ada screening tertentu atau ada upaya minimal untuk memastikan yang masuk tidak membawa virus, Pak Bupati? Maka kalau kami tidak bisa mencetop, tentu kami berupaya untuk melakukan langkah-langkah konkret. Satu upaya yang kami lakukan, kita melakukan screening awal sebagai deteksi dini kepada warga masyarakat yang masuk ke Wonogiri. Dengan deteksi dini, maka kita bisa memetakan berapa potensi yang harus kami waspadai. Dan jadi pada prinsipnya, bagaimana Pak, silakan. Bentuk kesiapsiagaan kami adalah merespon seluruh warga masyarakat yang masuk ke Wonogiri yang datang dari perantauan, karena kami sudah menyiapkan seluruh infrastruktur yang kami miliki. Apa itu Pak misalnya, bagaimana kemudian di screening puluhan ribu itu Pak? Jadi metodenya, bis yang masuk kita tampung di terminal, seluruh penumpang kita minta untuk turun, kita jaga jaraknya, nanti di situ dilakukan screening pakai thermoscanner, ada petugas kesehatan yang sudah kami tempatkan. Saat kami nanti menemukan ada indikasi penumpang yang dalam kondisi suhunya mendekati 38 derajat, maka kami minta untuk dilakukan pendataan. Terus nanti langsung ditindaklanjuti dengan para medis yang sudah kami tugaskan atau sudah kami siapkan di terminal. Oke, dan screening sejauh ini dengan melakukan langkah-langkah tadi, apakah memang sudah ada yang kemudian dipisahkan, dikarantina atau diisolasi mandiri dari 29.000 itu? Jadi tahapan setelah kita menemukan ada 58 penumpang yang kami anggap mempunyai gejala klinis awal, maka kita lakukan pendataan, kita lakukan langkah-langkah sesuai dengan protokol deteksi COVID. Tentunya kita langsung masukkan pada status orang dalam pemantauan. Jadi dari 29.100 yang bisa dideteksi atau jumlah itu sebetulnya Anda perkirakan masih jauh lebih besar dibandingkan yang berhasil dideteksi, Pak Bupati? Kalau kami bicara data, di situ yang menentukan tugas para medis yang kami tugaskan di terminal, artinya akurasinya bisa kami pertanggungjawabkan bahwa dari hasil screening awal, ada 58 orang yang kita anggap suhunya mendekati 38, ada batuk, ada pilek, maka kita masukkan pada ODP. Oke, saya ingin menyapa Pak Wali Kota Tegal, Pak Dedi Yon Supriyono. Apakah bisa mendengar saya, Pak Dedi? Selamat malam Mbak Najwa, salam sehat untuk kita semua. Selamat malam Pak Dedi, terima kasih sudah bergabung. Pak Dedi, yang jelas kota Anda menjadi perhatian karena Anda berani mengambil kebijakan menerapkan isolasi wilayah di Tegal, Pak. Ada omongan Anda yang viral, saya lebih baik dibenci warga daripada maut menjemput mereka. Jadi apa latar belakang kebijakan Anda ini, Pak Bupati, Pak Wali Kota? Baik, ini tentunya bahwa Kota Tegal ini sebagai central city ya, bahwa Kota Tegal ini kan daerah sebagai central city yang banyak masyarakat dari daerah lain untuk datang. Selain itu, bahwa masyarakat Kota Tegal ini banyak yang merantau di Jakarta. Ini sudah mulai, mereka sudah mulai pulang untuk mudik, makanya saya antisipasi dari awal. Ini lebih baik siap payung sebelum hujan. Jadi ini adalah langkah-langkah kebijakan pemerintah kota tentunya untuk proteksi warganya agar tentunya jangan sampai nanti masyarakat Kota Tegal banyak yang positif COVID-19. Jadi persisnya Anda membatasi siapapun yang hendak masuk ke Kota Tegal, begitu Pak? Baik, ini memang kita semuanya menutup akses, akan tetapi ini ada satu titik ya, satu titik di mana satu titik ini di Jalan Proklamasi, ini di depan kantor dinas kesehatan. Di situ kita melengkapi petugas ya, petugas medis, gugus tugas untuk berjaga di situ. Karena kalau nanti banyak pintu yang terbuka, ini kan sangat susah untuk dikendalikan. Makanya kita mengisolasi wilayah kita semuanya, tentunya akan tetapi kita tidak menutup ya, menutup atau menyentuh akses
jalur nasional maupun provinsi. Kita hanya di dalam kota saja. Oke, ini jadi kita yang memang semuanya yang merupakan hadir, kewenangan yang memang merupakan datang, kewenangan kota itu Anda tutup semua ya Pak. Yang di bawah kewenangan Anda, akses-aksesnya Anda tutup semua. Betul Mbak Najwa. Ini tentunya kita masih ada satu pintu masuk yang di mana logistik ini BBM dan juga untuk tim medis maupun alat-alat kesehatan ini bisa masuk. Selain itu, walaupun kita menghimbau kepada masyarakat yang merantau di Jakarta, tentunya jangan sampai pulang ya di tahun ini atau di Lebaran ini. Akan tetapi apabila masyarakat ini tentunya bandel atau mungkin ada urusan yang khusus ya atau yang krusial untuk hadir, kita pun tolerin asalkan satu, mereka harus ini dulu harus diperiksa terlebih dahulu, cek untuk kesehatannya, suhu badannya, ini apabila nanti sehat baru boleh masuk. Akan tetapi sebaliknya, kalau nanti masyarakat yang datang dari Jakarta ini ternyata tidak sehat, kita sudah mempersiapkan ambulan, ini juga harus kita karantina terlebih dahulu. Oke, dan sejauh ini efektivitasnya seperti apa Pak Wali Kota? Apakah memang aktivitas publik otomatis berkurang, tempat-tempat menjadi lebih sepi, bagaimana? Ini kita sengaja mengisolasi wilayah kita, ini tentunya yang pertama adalah proteksi ya, yang kedua ini membatasi ruang gerak masyarakat. Karena dengan himbauan saja, kalau kita lihat sendiri, ini di lapangan itu atau di masyarakat masih banyak orang yang berkumpul. Makanya kita menekan ruang gerak masyarakat. Yang kedua, ini dengan sengaja saya mematikan lampu. Sehingga di ruang publik atau di tempat keramaian ini sudah tidak lagi banyak orang yang berkumpul di situ. Anda mematikan lampu dari jam berapa Pak? Ini kita mematikan lampu ini dari jam 6 sore ya sampai jam 5 pagi. Akan tetapi nanti di bulan ini kita mematikan lampu itu jam 6 sampai jam 12. Nanti ketika 3 bulan terakhir kita nanti mematikan lampu itu cuma jam 6 malam sampai jam 9. Setelah 4 bulannya kita nyalakan semua. Oke, jadi secara bertahap. Tapi yang jelas sekarang itu jadi istilah yang Anda gunakan isolasi wilayah ya Pak di Kota Tegal itu. Membatasi siapapun yang hendak masuk ke Kota Tegal. Hanya ada satu akses jalan yang Anda buka dan kemudian juga Anda mematikan lampu sekota Tegal. Baik, saya ingin ke Gunung Kidul. Ada Bupati Gunung Kidul. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ibu boleh? Selamat malam, Bu Najwa. Yes, terima kasih sudah bergabung dengan Mata Najwa, Ibu. Seberapa khawatir Anda akan arus mudik yang masuk ke wilayah Anda, Ibu? Sebetulnya kami merasa khawatir dan memang kurang tepat. Karena pada saat ini arus mudik yang masuk ke Kabupaten Gunung Kidul ada 5.912. Dan sebetulnya ini dilema bagi kita. Kalau masyarakat itu sangat khawatir sekali karena ini berpotensi membawa penyakit nanti bisa menular kepada keluarga. Namun kita pemerintah daerah itu ya karena itu warga kita yang merantau yang paling banyak itu ada di Jakarta. Itu merupakan satu dilema bagi kita karena para pekerja, terutama para pekerja, itu pemudik yang datang di Kabupaten Gunung Kidul itu merupakan pahlawan pembangunan di Kabupaten Gunung Kidul. Dan memang itu aslinya dari Kabupaten Gunung. Bisa kita tolak pada saat ini itu tidak mungkin. Kan kebanyakan ini para pemudik itu di Jakarta bergerak di sektor non formal, sehingga kebanyakan mungkin tidak bisa untuk hidup di kota sebesar di Jakarta. Sehingga ini para pemudik memutuskan untuk kalau di Kabupaten Gunung Kidul masih dimungkinkan bisa hidup. Kearifan lokal masyarakat kabupaten saat ini itu terutama itu masalah makanan dan lain-lain itu masih tersedia.
memperbaiki kualitas suara sehingga bisa lebih jelas kami mendengarkannya. Kita akan break, setelah ini kami masih akan kembali tetap di Mata Najwa. Tolong berkualitas. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tidak memilih jalan itu. Pada siapa berhubungan, lupa saya. Pokoknya rapat mobil istri. Nah, Harjanto kan Saya ingin kembali menyapa Wali Kota Tegal, Pak Dedi. Pak Dedi, tadi Anda katakan membatasi keluar masuk orang ke wilayah Bapak. Tapi apakah pergerakan warga Kota Tegal sendiri juga otomatis berkurang sekarang atau mereka masih bebas berpindah, Pak? Saya sampai diminta ngingat-ngingat. Baik Mbak Najwa, masyarakat Kota Tegal kita memang menghimbau ya, masyarakat Kota Tegal ini 4 bulan ke depan ini diharapkan di rumah ya, tidak keluar bebas main-main atau keluar-keluar. Akan tetapi kita pun memberikan kebijakan kepada pemilik toko atau rumah makan ya, asalkan mereka tetap melayani dengan sistem online, delivery maupun ketika datang ke rumah makan ini boleh pesan tapi tidak boleh makan di tempat makan atau rumah makannya. Jadi sifatnya hanya himbauan, kalau warga tidak mengikuti himbauan tidak ada sanksi, Pak? Ini kan sifatnya begini, kita memberikan himbauan kepada masyarakat, tentunya agar masyarakat itu peduli dengan rasa sadar tentunya bahaya virus corona apabila nanti mereka tertular. Makanya melalui lewat medsos, melalui lewat baleho atau melalui surat kabar ini tentunya agar masyarakat ini mengerti dan mau memahami apa arti bahayanya virus corona. Berarti memang tidak ada sanksi, hanya sebatas himbauan, Pak? Pak Dedi? Pak Dedi? Baik, saya akan cek saluran dengan Kota Tegal. Sebelumnya, teman-teman, saya ingin kita menyimak yang ini. Ini adalah rekaman perbincangan dengan juru bicara Satgas Corona di Papua soal kebijakan isolasi wilayah di Papua. Kita dengarkan yang berikut ini. Kita ganti lockdownnya itu dengan karantina daerah. Karantina berarti Manokwari, karantina Manokwari. Makanya saya minta untuk Bupati Manokwari dan Bapak Gubernur segera ambil langkah untuk tutup bandara. Tutup bandara. Kalau tidak, masyarakat akan bereaksi. Dengan nanti berakhir tanggal 27, maka bandara besok tutup. Ya. Besok itu penerbangan terakhir mungkin bahwa yang kena virus dibawa pulang, habis itu tutup. Tidak ada lagi. Istilah yang digunakan oleh Bapak Gubernur ini adalah pembatasan yang diperluas. Khusus kepada kita itu adalah pergerakan manusia. Akan tetapi menyangkut barang dan sebagainya tetap masih diperbolehkan dilakukan itu. Bandara, ya, pelabuhan udara, pelabuhan di laut tidak bisa. Dasar kita itu adalah hal yang pertama
kami harus mengakui kami tidak siap menghadapi pandemi ini. Kami punya 45 rumah sakit, fasilitas pendukung. Kami sangat terbatas. Baik, itu yang terjadi di Papua karena sekali lagi disadari oleh pemerintah daerah masih minimnya kapasitas dan kemampuan mereka untuk menangani pandemi ini sehingga dicegah agar siapapun yang berpotensi untuk membawa virus dicegah untuk tidak memasuki daerah tertentu. Saya ingin kembali ke Wali Kota Tegal, apakah bisa mendengar atau mungkin saya akan ke Bupati Gunung Kidul karena tadi juga sempat terputus. Ibu? Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Tadi sempat terputus Ibu Bupati. Saya ingin tanya, kalau berkaca dari kemampuan pemerintah daerah, apakah memang salah satu kekhawatirannya juga karena masih minimnya kapasitas rumah sakit untuk bisa menjangkau mereka-mereka yang mungkin akan terdeteksi positif ini, Ibu? Saya kira betul, karena rumah sakit daerah di Wonosari hanya ada satu. Kemudian kami dibantu dengan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini. Namun sebetulnya kalau permasalahan di Kabupaten Gunung Kidul ini bagaimana agar nanti pendatang itu ini tidak menularkan penyakitnya pada keluarganya. Ya. Kalau untuk kemungkinan nanti kalau sampai terjadi peningkatan kasus COVID-19 ini, kita masih ada satu rumah sakit di jalur jalan lintas selatan. Itu kemungkinan nanti bisa kita pakai. Selanjutnya pada saat ini, memang pemudik yang datang di Kabupaten Gunung Kidul itu sangat banyak sekali. Kita sebetulnya sudah menerbitkan SE Bupati. Kemudian kita sudah menetapkan gugus tugas yang itu kita melibatkan semua masyarakat, baik itu bidang kesehatan, bisa bidang pendidikan, kemudian bidang umum, dan juga macam-macam. Ya, utamanya adalah bidang kesehatan. Selanjutnya, kami di Kabupaten Gunung Kidul itu bagaimana upaya kita untuk pencegahan, itu sudah menetapkan, yaitu tanggap darurat bencana, juga menyediakan anggaran APBD. Dan ini gerakan disinfektan itu sampai dengan di dusun-dusun, bahkan kira-kira 1.500 dusun lebih. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih. Sambil terus kami berusaha untuk memperbaiki saluran audio ke sana sehingga komunikasinya bisa menjadi lebih clear. Saya ingin menyapa Bang Fajrul dan juga Mas Agus Pambagio yang juga sudah hadir di luar studio. Saya ingin ke Bang Fajrul. Bang Fajrul, ya. Jadi bedanya PSBB, terutama yang kemarin sudah diumumkan oleh Presiden lewat Kepres dan juga lewat PP. Beda signifikannya dengan apa yang sudah kita alami selama 2 minggu ini, kalau misalnya berkaca di Jakarta, itu ada di mana, Bang? Selamat malam, Nana, dan juga teman-teman di Mata Najwa seluruh Indonesia. Pak Presiden sebenarnya dalam kemarin, setidaknya sudah menetapkan panduan dalam secara hukum terkait dengan kekarantinaan masyarakat. Jadi dasar hukumnya itu sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu tentang kekarantinaan kesehatan. Lalu kemudian Presiden membuat apa yang kita sebut sebagai untuk penetapan tentang kedaruratan masyarakat, yaitu Kepres nomor 11 tahun 2020, yaitu tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, dikatakan bahwa menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan untuk keperluan operasionalnya, lalu kemudian apa yang disebut sebagai respon terhadap kedaulatan itu, lalu pemerintah atau Presiden Joko Widodo memilih pembatasan sosial berskala besar. Ya, dan pertanyaan saya di situ Bang Fajrul, apa bedanya kebijakan ini dengan yang sudah kita alami 2 minggu terakhir? Yang kita alami minggu-minggu terakhir ini adalah beberapa daerah membuat istilah-istilah sendiri terhadap apa yang ingin dikerjakannya. Memang di dalam Undang-Undang 6 2018 memang disebut ada karantina. Seperti judul yang diambil oleh Najwa malam ini. Saatnya karantina. Memang ada darurat kesehatan yaitu karantina rumah sakit, wilayah. Baik, tapi Bang ada Fajrul, juga pertanyaan saya jadi apakah besar. Presiden berarti hanya mengadres perbedaan terminologi? Tidak Nana, dia mengambil karena di dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 itu disebutkan responnya ada.
Jadi respon terhadap kedaulatan kesehatan masyarakat itu apa? Nah, Presiden memilih respon yaitu pembatasan PSBB. sosial berskala besar. Dan pertanyaan saya Bang, apa Betul. bedanya respon itu dalam tindakan konkretnya dengan apa yang sudah kita alami 2 minggu terakhir ini? Adakah pembedanya? Praktis sebenarnya kalau kita baca Nana, di PSBB itu disebutkan bahwa pembatasan sosial adalah pembatasan kegiatan penduduk di suatu wilayah. Wilayahnya apa? Wilayahnya adalah provinsi, kabupaten atau kota. Jadi kalau malam ini kita berbincang dengan Kota Tegal atau Kabupaten Gunung Kidul, maka mereka berhak menetapkan yang namanya pembatasan sosial berskala besar, tetapi atas persetujuan menteri, Nana. Ya, Bang Fajrul, pertanyaan saya, karena kan di PP disebutkan pembatasan itu paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 3 hal itu sudah kita lakukan 2 minggu ini. Betul. Apakah ada yang berbeda dengan penetapan ini dengan dikeluarkannya peraturan lewat PP ini, Bang? PP ini memberikan panduan karena ada beberapa tempat mengambil istilah sendiri-sendiri yang sebenarnya juga tidak cocok dengan undang-undang tentang karantina kesehatan. Jadi ini merupakan panduan nasional. Hanya soal terminologi. Bukan, ini adalah panduan apa misalnya hukum. Kegiatannya, Bang Fajrul? Maaf, saya belum paham. Kegiatannya apa? Karena detailnya pun tidak ada di PP ini. Kegiatannya apa yang akan berbeda dengan 2 minggu ini? Yang paling penting sebenarnya adalah apapun yang dilakukan sekarang oleh berbagai daerah, kabupaten, kota, atau provinsi, ini dimasukkan ke dalam payung. Begitu saja, Nana. Ada payung hukumnya, begitu saja. Jadi ya, ini hanya soal payung hukum. Aktivitasnya tidak akan ada yang beda. Ini hanya payung hukum. Tentu ada beberapa perbedaan. Misalnya begini, tiba-tiba ada satu daerah mengatakan bahwa dia ingin menetapkan kabupaten kotanya misalnya lockdown, misalnya seperti itu. Atau karantina wilayah, tentu tidak cocok dengan apa yang sudah dipilih sebagai konteks kekarantinaan ini. Nah, ternyata kemudian saya sudah mendengarkan dari Kabupaten Tegal, kalau demikian sebenarnya sudah masuk dalam payung hukum, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Cuma tinggal memang Kota Tegal atau Kabupaten Gunung Kidul mengajukan saja ada semacam persetujuan kepada menteri. Jadi ini adalah payung hukum untuk semua kegiatan yang sebagian besar sudah dijalankan, Nana. Jadi ada semacam alur berpikir yang jelas. Jadi ini payung hukum supaya semuanya tertib aturan. Tertib aturan. Ini adalah panduan hukum yang diberikan. Panduan hukum, tetapi bukan panduan aktivitas dalam hal yang lebih detail-detail, karena itu nanti wewenang masing-masing daerah, begitu? Di sini memang disebutkan sih bahwa pembatasan paling sedikit peliburan sekolah. Ya, dan pembatasan kegiatan keagamaan sudah, pembatasan kegiatan di tempat sudah. Nah, yang penting juga diperhatikan adalah di pasal 2, pasal 4-nya adalah mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja dan ibadah penduduk, dan termasuk juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Ini penting. Ya. Nah, jadi jangan sampai misalnya Kota Tegal tiba-tiba nanti melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, tapi tidak memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Oke. Saya ingin ke Mas Agus Pambagio. Mas Agus, yang jelas semuanya sepakat virus ini harus betul-betul diserbu dari berbagai arah. Betul. Karenanya ketika negara mengeluarkan PSBB, ada harapan strateginya akan lebih komprehensif. Apakah Anda sudah melihat itu terjadi? Belum, karena saya melihatnya ini tidak beda dengan Undang-Undang Nomor 6. Sifatnya menghimbau. Jadi betul tadi Anda katakan bahwa detail pelaksanaan nggak ada. Kita ini sudah hampir 2 bulan terkatung-katung. Jadi publik itu ingin melihat realnya apa nih. Ya kan, kalau tadi sekolah libur, sekolah apa, realnya apa? Soal nama sih bisa, mau lockdown, mau karantina, mau apalah berskala besar dan sebagainya. Tetapi intinya realnya mana? Nah, PP ini saya baca, saya sudah kirim analisa saya ke beberapa teman juga, ini sama persis. Jadi dengan Undang-Undang Nomor 6 itu tadi. Jadi sekarang ini hanya anjuran. Ya kan? Hari ini heboh ketika Kepala BPTJ mengeluarkan surat edaran soal pembatasan kendaraan umum. Saya harus jawab ini banyak sekali gitu ya. Jadi artinya menjadi uncontrollable karena di PP ini apapun yang dilakukan oleh kepala daerah maupun kepala badan harus seizin Menteri Kesehatan. Nah, saya melihat selama ini Menteri Kesehatan tidak pernah lagi muncul. Nah, lalu bagaimana kalau semua dibebankan kepada Menteri Kesehatan?
agak berat ini saya melihatnya. Jadi sebetulnya real kita menunggu, masyarakat menunggu realnya apa yang akan kita dapat, yang akan kita terima untuk mencegah COVID-19 ini merebak. Oke, nanti saya akan tanyakan ke Bang Fajrul setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya ingin kasih kesempatan untuk juru bicara kepresidenan Bang Fajrul untuk menanggapi apa tadi yang disebutkan oleh Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Oke, baik. Bang Fajrul silahkan, apakah memang tidak cukup detail? Ini diharapkan akan didetailkan oleh siapa? Apakah wewenang masing-masing daerah atau bagaimana? Nana, saya ingin meluruskan dulu gambaran berpikirnya ya. Ini semua dikerjakan oleh karena Presiden Joko Widodo mendorong adanya 3 prioritas pembangunan prioritas di masa prioritas Kabinet Indonesia Maju di masa COVID-19. Yang pertama di bidang kesehatan, yang kedua kemudian di bidang social safety net, kemudian yang ketiga itu di bidang pendayagunaan ekonomi atau dunia usaha. Nah, kemudian cara berpikir hukumnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, kemudian yang berikutnya adalah dibuatkan yang disebut dengan Kepres tentang kemudian yang terakhir yaitu PP tentang pembatasan sosial berskala besar. Yeah. Kemudian kemudian diturunkan di bawahnya ada, kalau misalnya yang ditanya adalah terkait dengan apakah ini hanya berupa himbauan, tidak. Karena kalau kita pakai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ada ketentuan pidananya. Saya bacakan saja di pasal 93, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta. Jadi artinya di wilayah tersebut, misalnya di Tegal ataupun juga tadi di Gunung Kidul, apabila disetujui oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan pembatasan sosial berskala besar, maka dia dapat melakukan juga yaitu ketentuan pidana ini. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kalau ditanyakan apakah ini terkait juga dengan kehidupan ekonomi masyarakat, nah ini dilanjutkan memang dengan peraturan pemerintah Perpu nomor 1 tahun 2020, di mana keputusannya kalau kita langsung diumumkan Presiden kemarin, yaitu kita mengeluarkan dana 405,1 triliun untuk menambah anggaran ini. Jadi ada payung hukumnya, ada tindakan ketentuan pidananya, ada juga yang penting yaitu terkait dengan ekonomi masyarakat. Oke, sebelum dilanjutkan, Mas Agus bagaimana? Karena di undang-undang itu di pasal 93 memang ada ancaman sanksi, baik ancaman sanksi administratif yang sampai 100 juta, atau tadi hukuman 1 tahun. Pidana sampai 1 tahun. Apakah itu cukup menurut Anda dan apakah itu bisa langsung diimplementasikan sekarang? Gini, yang ini kan kalau PP-nya ini kan PP-nya PSBB nih, PSBB, bukan karantina. Kalau yang di undang-undang itu kan karantina. Jadi saya agak bingung terminologinya. Nah, jadi kalau ini seharusnya saya tadi diskusi dengan tim saya yang ESA karena saya bukan sarjana hukum. Itu memang yang ada di PP ini hanya anjuran karena tidak ada norma hukum yang memberikan sanksi atas larangan atau kewajiban yang diatur baik dalam undang-undang maupun PP tersebut. Jadi maksud saya namanya sudah beda. Nah, saya bukan ahli hukum, jadi saya tidak bisa perbedaan ini berarti tidak karena satu PSBB, satunya karantina kan. Itu menjadi yang jelas kalau di undang-undang itu 2 hal yang berbeda karena kan ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah dan ada PSBB dan pemerintah sudah memilih yang PSBB ini. Jadi tidak bisa pakai yang ada di undang-undang, harus tercatat di sini di PP ini, tapi kan tidak ada. Bahkan di bagian menimbang pun PP ini tidak terlihat melaksanakan pasal berapa dari undang-undang apa. Kan harus ada di penimbangnya harusnya. Oke, Bang Fajrul, spesifik sebetulnya di PP ini pasal 2 disebutkan, saya akan bacakan dan mudah-mudahan bisa keluar juga. Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu. Betul. Jadi berarti wewenangnya hanya dalam cakupan daerah tertentu. Jadi kalau Jakarta, hanya Jakarta saja yang dimiliki kewenangan, tidak bisa yang lain. Betul. Jadi setiap provinsi, kabupaten kota bisa mengajukan sebenarnya
seperti itu. Tetapi ini merupakan panduannya. Oke. Tapi panduan ini pemanduan untuk dalam skala nasional. Bagaimana dengan Jabodetabek? Katakanlah misalnya yang di Jakarta Selatan hendak ke Depok, berarti itu tidak bisa pakai PSBB karena sudah beda wilayah, bukan satu provinsi. PSBB-nya kan memang berlaku untuk kabupaten dan kota tertentu. Memang wilayahnya tegas, Nana. Nah, karena sekarang ini misalnya Jabodebek tidak ada satupun yang mengajukan PSBB, berarti ini harus segera dikerjakan supaya sesuai dengan panduan hukum yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi berarti ya yang dari Jakarta Selatan mau berpindah ke Tangerang misalnya, PSBB ini tidak bisa mengatur pembatasan itu karena hanya berwenang Jakarta ya di Jakarta, Jawa Barat tidak. Berarti bagaimana efektivitas ini kalau kita berkaca khusus yang di Jabodetabek ya Bang Fajrul, bagaimana ini bisa efektif? Iya, makanya ini mestinya memang tegas memang dikatakan wilayahnya adalah provinsi atau kabupaten kota, mungkin antar kota dan antar wilayah itu mestinya memang juga sudah ada semacam panduan bahwa kalau satu provinsi tertentu atau satu kabupaten atau kota tertentu menjalankan PSBB, maka itu berlaku di masing-masing wilayahnya. Tapi kalau antar wilayah, kan itu berarti karantina wilayah, bukan PSBB. Bukan, tidak masuk dalam kategori, masuk tetap atau kategori PSBB asal kalau misalnya karantina wilayah itu pun juga sebenarnya kan menyangkut bisa kabupaten atau kota, tetapi pemerintah karena kalau karantina wilayah Nana itu disebutkan harus ditutup. Ya. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 6 itu, makanya kenapa PSBB kan tidak. Di PSBB itu kan mengatakan tetap ada pergerakan. Dan kemudian itulah yang dipertanyakan efektivitasnya kalau misalnya kita berkaca di Jakarta. Karena antar Jakarta Selatan dengan Depok misalnya itu yang sangat dekat, itu pun tidak bisa berlaku PSBB karena bukan lagi wilayah provinsi tertentu. Kalau mau itu harus pakai karantina wilayah. Bukankah seperti itu? Saya ingin tanya ke Mas Agus. Nana, kalau di dalam Undang-Undang tentang Nomor 6 2018, kalau dilakukan karantina wilayah, maka Jakarta misalnya itu ditutup atau kemudian Jakarta Selatan ditutup, tidak boleh satupun keluar dan masuk. Tetapi kalau PSBB kan disebutkan mengatur ada pembatasan terhadap pemberakan orang, tidak ditutup sama sekali, Nana. Iya, pergerakan orang di dalam wilayah provinsi tertentu. Antar itu masih bisa keluar. Jadi kalau dengan pengertian ini apa yang terjadi di Kota Tegal itu sebenarnya dia masih bisa keluar masuk. Itu masuk dalam kategori pembatasan sosial. Dan kemudian itulah yang ditanyakan seberapa ini akan efektif kalau begitu. Kita akan tunjukkan grafis perbedaan karantina wilayah dan PSBB supaya juga nanti bisa dikomentari. Mas Agus, silahkan tanggapan Anda soal ini. Oke, karena gini, ini ada dua terminologi memang yang membingungkan gitu ya. Karena kalau tidak itu seperti tadi Nana tanya itu betul sekali. Karena saya banyak mendapat pertanyaan juga dari teman-teman bahwa saya dari Depok nggak boleh masuk. Kemarin kan sempat dieksersis oleh kepolisian bahwa mobil dari Cinere itu masuk ke selatan di Pondok Labu sekitar situ diputar lagi ke sana. Jadi memang kalau pemahamannya PSBB atau ini nggak jelas nih, ini terus terang kita bingung, saya yang baca-baca peraturannya agak bingung ini. Mungkin kita perlu ketegasan saja ya, karena saya nggak tahu kenapa ini mungkin Presiden mencoba menghindar tidak mau menggunakan kata lockdown atau kata kekarantinaan, karena di situ ada konsekuensi dari dana yang harus dikucurkan oleh pemerintah. Saya tidak tahu, saya hanya menebak saja. Apakah tebakan itu tepat, Bang Fajrul? Ada konsekuensi perekonomian yang dipertimbangkan ketika memilih ini? Tebakan itu keliru, Nana, karena kan pemerintah kalau di dalam undang-undang tentang kekarantinaan disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bertanggung jawab terhadap kesediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan karantina kesehatan. Pasal 6. Apa itu? Setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya. Itu tegas dinyatakan di sana. Nah, untuk itu maka lalu keluar Presiden Joko Widodo mengalokasikan dana yang 405,1 triliun itu. Ya, itu digunakan untuk skala nasional dan kemudian juga bekerja sama dengan daerah. Misalnya untuk Jakarta, Presiden menanyakan kepada Gubernur Anies Baswedan, sekarang yang ditanggung di Jakarta berapa? 1,1 juta. Berapa kira-kira yang kalau sampai nanti lebih jauh lagi
Menurut Pak Anies 3,7. Nah sekarang kata Presiden coba by address dan by name ditentukan sehingga nanti tidak overlap apa yang dibantu Jakarta dan apa yang dibantu oleh pemerintah pusat. Misalnya untuk jaring pengaman sosial yang jumlahnya 110 triliun yang akan dikerjakan itu. Oke, kita akan break. Setelah ini kita akan kembali. Saya akan berbincang dengan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia soal bagaimana sejauh ini perkembangan tenaga medis di lapangan untuk menangani wabah ini. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Kami berbincang dengan Bung Fajrul Rahman yang merupakan juru bicara kepresidenan dan juga pakar kebijakan publik Agus Pambagio seputar kebijakan yang dikeluarkan Presiden kemarin ketika mengeluarkan Kepres, Perpu dan juga PP soal pembatasan wilayah, pembatasan sosial berskala besar. Saya ingin kembali ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, yang jelas hari ini ramai karena kemudian ada surat himbauan yang dikeluarkan, surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Ya. Kita akan keluarkan juga nanti supaya pemirsa bisa lihat. Kita tahu Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ini dari Kementerian Perhubungan dan di situ disebutkan salah satunya misalnya akan ada menghimbau akan ada pembatasan terhadap layanan penumpang, operasional, sarana dan prasarana transportasi. Ya. Disebutkan akan menghentikan sementara dan sebagian layanan kereta api penumpang. Tadi sebelum acara ini saya ngecek ke Ibu Kepala Badan. Saya tanyakan ini betul keluar karena sudah membuat resah masyarakat. Itu ternyata belum karena masih mau dibahas besok. Saya tidak tahu kenapa surat itu keluar. Karena kan di peraturan di PP-nya kan harus bicara dengan Menteri Kesehatan itu. Ya kan, semuanya kan mesti ditanyakan. Nah, ketika dengan Menteri Kesehatan saya terus terang ragu apakah Pak Menteri sanggup. Karena ngurus COVID aja kan beliau tidak sanggup ini, kan diserahkan kepada gugus tugas. Nah, maksud saya di PP ini juga ada kelemahan sangat birokratif karena semuanya diminta izin kepada Menteri Kesehatan. Bagaimana kalau Menteri Kesehatannya tidak paham misalnya atau tidak mampu, kan menjadi persoalan. Nah, tadi saya sudah cek ini masih mau didapatkan besok. Jadi mohon karena ini sangat detail, menghentikan kereta api, menghentikan operasional MRT, menghentikan menutup terminal, menutup bandara dan sebagainya. Saya tadi juga cek kepada Dirut KCI juga dikatakan belum tahu, masih menunggu perintah ke depan. Apalagi KCI itu kan pakai PSO, itu tidak bisa main stop saja gitu. Tapi secara prinsip apakah Anda setuju bahwa memang ya untuk membatasi keluar masuk penduduk? Saya kan punya paham saya kan ini karantina. Kalau itu iya, karena kalau tidak kan kita nggak bisa menyelesaikan secara cepat. Jadi ya memang ini langkah yang memang sudah tepat diambil. Harusnya supaya tapi kan harus ini juga harus disiapkan bagaimana. Jadi masyarakat harus tahu dulu. Nah sekarang ini kan sudah keluar, tapi ternyata masih harus dibahas lagi. Ini kan terus terang membingungkan. Mungkin pejabat-pejabat yang ngurus transportasi juga bingung karena kemarin kan sudah ada gladi resik, sudah ada segala macam dari Dirjen Perhubungan Darat, tapi kan tidak jadi. Bus-bus sudah tidak supirnya dipulangkan dan sebagainya. Jadi memang ini agak chaos yang menurut saya harus segera dibereskan. Kita nggak bisa, saya tidak hanya membahas PP di sini. Kalau kita melihat perpunya juga, itu kok sepertinya hanya memberikan janji kepada pihak pengusaha, tapi yang menjalankan, kenapa di sini hanya disentuh soal online?
dari ojek dan taksi. Kenapa tidak ada misalnya insentif juga untuk supir angkot, untuk supir ojek pangkalan, untuk supir truk yang sudah juga tidak bisa makan. Nah ini yang perlu diperjelas. Kemudian juga ada bahan misalnya bahan pokok untuk anak-anak, misalnya susu, misalnya air bersih. Itu kan harus dijamin kalau sampai nanti apalah namanya PSBB kayak apa karantina itu terjadi kan suplai itu harus juga. Oke, ada banyak poin, saya mau pisahkan satu-satu. Tapi saya tertarik ketika tadi Anda bilang Anda seharusnya ini sudah lebih dari sekedar PSBB tapi juga sudah karantina. Karena dasar Anda mengatakan itu apa? Karena kalau PSBB kan sebetulnya kan social distancing yang diperluas. Ya kan? Sebetulnya kan itu juga tidak ada pengawasannya. Sekali lagi pengawasan pidananya tidak ada di Undang-Undang 6. Tapi kan ini kita khusus bicara soal implementasi di lapangan. Itu tidak ada. Nah, jadi juga terlalu birokratif tadi yang harus minta izin Menteri Kesehatan. Kalau karantina kan sudah di-lock saja. Katakan seminggu, 2 minggu, setelah seminggu semua tidak ada orang berkeliaran di jalan, semua makan dibiayai oleh negara, yang bisa beli ya beli sendiri, tapi yang tidak punya harus dibayar negara. Tapi poin tadi Anda sebutkan, semua kebutuhan publik itu dibiayai oleh negara. Jadi karantina wilayah dengan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh publik. Iya, karena kalau tidak kan kita kan di-stop dimasukkan di rumah semua. Kan kita tidak boleh berkumpul di dapur umum misalnya, kan tidak bisa. Oke, saya ingin ke Bang Fajrul. Bang Fajrul, ada tadi kekhawatiran soal Menteri Kesehatan yang sekarang akan menjadi titik poin. Semuanya sekarang berlabuhnya ke Menteri Kesehatan, sementara tadi disebutkan Mas Agus Pambagio sudah lama nih tidak kelihatan Menteri Kesehatan di publik. Saya tidak ingin memberikan komentar terhadap hal tersebut, bahwa yang setahu saya bahwa sejak periode pertama ketika terjadi wabah COVID sejak Januari, beliau Pak Menteri Kesehatan, kemudian termasuk Menteri Perhubungan itu ketika mengembalikan warga negara Indonesia dari Hubei, kemudian dari World Dream, dari Yokohama, itu beliau berada di garis depan. Termasuk kemudian ditutup dengan ketika Pak Budi Karya dan alhamdulillah sudah mulai membaik, itu terkena COVID-19. Ini kan periode kedua dalam COVID ini. Tapi saya ingin memperjelas lagi Nana, sekali lagi bahwa karantina wilayah itu perbedaannya secara khusus, yaitu karantina wilayah itu adalah anggota masyarakat di karantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Sementara untuk PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang penting adalah pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu. Di situ beda paling utamanya. Dan ini yang merupakan panduan secara nasional yang harus dipatuhi oleh provinsi atau kabupaten kota. Baik, kita akan break. Setelah ini saya akan berbincang dengan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman Pulungan. Bagaimana kondisi teman-teman medis yang berada di ujung paling depan? Kita akan bahas setelah pariwara. Tetap di sini. Kabar duka kembali datang dari tenaga medis. Ikatan Dokter Indonesia kembali mengumumkan 2 dokter meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona. Angka ini menambah daftar panjang tenaga medis yang berpulang saat menangani pasien positif corona. 2 pekan lalu di Mata Najwa, saya mengundang Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Aman Pulungan, yang menyatakan tenaga medis harus berperang tanpa senjata yang lengkap. Bagaimana kondisi tenaga medis saat ini dalam memerangi corona? Sengaja saya mengundang lagi Dr. Aman Pulungan untuk melihat apakah ada perkembangan berarti selama 2 minggu terakhir. Selamat malam, Dr. Aman. Selamat malam. Assalamualaikum, Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Dr. Aman, 2 minggu yang lalu Anda berbicara keras terhadap kondisi tenaga medis. Itu 2 minggu yang lalu. Sekarang, sudahkah ada perbaikan? Sudahkah ada perkembangan berarti? Pertama-tama kembali lagi rasa duka kami ya terhadap teman-teman kami, juga terhadap saudara-saudara kita yang meninggal karena terinfeksi COVID ini. Juga beberapa saudara kita dan juga teman-teman kita yang saat ini sedang dirawat. Kita doakan segera sembuh. Nah, ketika kita menilai dari 2 minggu yang lalu, pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi tentu ke pemerintah pusat. Upayanya kelihatannya sudah mulai ada.
Jadi testing sudah mulai ada dan juga katanya rumah sakit sudah dibuat, juga APD sudah. Tetapi kenyataannya ini yang menjadi concern kita. Saya mau mencoba membagi lagi dari 4 hal yang saya katakan atau anjurkan pada 2 minggu yang lalu. Yang pertama itu adalah testing. Testing ini masih menjadi masalah. Jadi kalau kita lihat yang di daerah, itu ada yang hasilnya 6 hari, bahkan di Jakarta ada yang 6-7 hari, ada yang 10 hari, ada yang bahkan itu sampai 2 minggu. Jadi sebetulnya tanpa hasil ini yang real time, yang kita bisa tahu, ini bagi kita tenaga medis, ini sangat betul-betul kita berisiko sekali. Yang kedua adalah pelacakan ataupun tracing. Tracing ini menurut teman-teman di daerah juga ini masih sangat sulit. Bagi kami dokter anak, ketika ada orang tua yang sakit, ada yang meninggal juga, kita baru dapat tadi. Ini kan anaknya sekarang menjadi yatim, ibunya meninggal. Tracing ini, pelacakan ini kan harus segera dilakukan. Nah, sistem ini belum begitu baik atau tidak jalan sebagaimana harusnya. Atau misalnya kalau anaknya sakit, kita harus cari tahu siapa saja kontaknya. Karena ada satu anak sekarang dirawat, orang tuanya belum diperiksa itu. Yang berikutnya ini yang sekarang menjadi topik Nana pada hari ini, isolasi ataupun karantina. Nah, pada saat ini belum ada panduan isolasi ataupun karantina di rumah yang seharusnya, apalagi untuk anak dan keluarga. Baru yang berikutnya, itu yang kita dengar sekarang, pembatasan sosial berskala besar, PSBB ini. Sebetulnya itu yang saya katakan social distancing. Nah, masalah yang paling utama saat ini, kalau saya melihat, kita teman-teman di daerah bekerja. Ya, APD itu masih tidak lengkap. Testing yang PCR itu, saat ini testing yang kita lakukan baru 6 ribuan. Dan pasien kita yang terdiagnosis pada saat ini ada sekitar mungkin 1.600-an saya rasa. Dan angka kematian kita masuk yang paling tinggi, 9,1%. Nah, ini kan memang bagi kita sulit seperti ini. Jadi kita profesi harus bekerja, kita buat rekomendasi, kita kerja, dan ada di sini Kementerian Kesehatan. Dan ada lagi di sini gugus tugas. Ini kita melihat komunikasi kita ini tidak begitu baik sebetulnya. Jadi ada semacam autopilot masing-masing. Jadi nah, ini yang saat membuat ini kita juga sulit bagi profesi untuk berkoordinasi dengan apakah dengan gugus tugas atau dengan Kementerian Kesehatan, sulit untuk mendapatkan informasi, data-data, mengkoordinasikan langkah-langkah yang harus diambil terutama untuk ke daerah, terutama sampai ke daerah, dokter. Ya, terutama kita, terutama Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, kita sampai sekarang untuk anak yang bagaimana, untuk keluarganya bagaimana, kita belum tahu, kita buat sendiri. Tapi kita yakin sekali ini perang kita harus lakukan. Kita buat protokolnya, kita tetap jalan dengan teman-teman di daerah. Hampir tiap malam kita sekarang buat meeting dengan teman-teman semuanya. Secara seluruh cabang Ikatan Dokter Anak yang ada. Bahkan sampai saat ini beberapa dokter anak juga ada yang dirawat sekarang sudah. Sudah ada yang dirawat karena... Jadi kita dapat datanya. Ya, bagaimana dokter? COVID tentunya. Ya. Dirawat itu tentu terindikasi COVID. Nah, bahkan kita dapat data anak yang dirawat itu kita lebih banyak dapat data dari kita sendiri. Bukan misalnya kita bisa berkomunikasi. Karena bagi kami sebetulnya kami bukan ingin mengekspos ini ke seluruh masyarakat bahwa anak si ini sakit, orang tua si ini sakit. Tetapi coba bayangkan, kalau anaknya sakit, orang tuanya harus ikut di karantina. Kalau orang tuanya sakit, anaknya dengan siapa? Nutrisinya bagaimana? Dan lain-lain seperti ini. Ya. Dan sampai saat ini ada beberapa bayi bahkan lahir yang ibunya dengan PDP. Ya. Bagaimana menjelaskan soal angka kematian corona kita yang termasuk yang paling tinggi di dunia, dokter, dari analisa Anda? Jadi apakah memang karena jumlah yang dites tidak cukup banyak sehingga secara otomatis ketika dibandingkan menjadi tinggi, atau memang ada kelemahan di bagaimana kita merawat pasien-pasien ini?
Oke, yang pertama memang pasti karena angka pembaginya itu lebih kecil. Oke, tetapi kalau kita bandingkan dengan negara tetangga Malaysia, kita angkanya ini sudah 3 kali lipat mereka kan. Angkanya dengan jumlah pasiennya itu, sekarang mereka itu sudah mulai mendatar jumlah pasien barunya. Dengan jumlah pasiennya itu 10 lebih banyak daripada kita. Jadi kita bisa katakan bahwa kami medis ini, baik dokter pun tenaga medis, kami dapat pasien itu dalam keadaan lebih telat. Jadi kalau data dari awal itu dapat banyak, jadi tadi yang testing ini sebanyak mungkin, ya Korea itu nomor 1 yang di testingnya paling banyak itu. Nah setelah itu kita tentu tahu kan, kalau kita dapat dari awal, kita tidak akan dapat dengan pneumonia yang berat ataupun yang dengan komplikasi. Jadi harusnya yang ODP ini harusnya diperiksa semua sudah. Apalagi kalau yang sudah PDP. Ya, karena saya ingat 2 minggu yang lalu salah satu yang Anda sempat teriakan adalah perbanyak tes massal. Itu salah satu yang selalu ditekankan supaya lebih banyak lagi kita tahu siapa yang memang terindikasi positif begitu. Baik, Dokter Aman, saya ada pertanyaan karena ini kemudian juga sempat ramai di publik ketika pasien yang akhirnya meninggal dunia karena jelas positif terinfeksi corona, ketika akan dimakamkan di beberapa daerah ada penolakan dari warga menolak jenazah itu dimakamkan di tempat yang berdekatan dengan mereka karena ada kekhawatiran bahkan setelah dimakamkan pun itu masih bisa tertular. Perlu diberi edukasi ke publik soal hal ini, Dokter Aman. Itu karena penolakannya luar biasa sampai mobil ambulansnya dihalang-halangi dan sebagainya. Ya, makanya kalau saya bilang sistem ini harus jalan, harus diedukasi. Banyak dilibatkan di sini. Civil society harus kita libatkan, alim ulama harus kita libatkan, tokoh-tokoh agama harus dilibatkan di sini. Nah, saya nggak tahu bagaimana link ini. Jadi ada kalau saya lihat sistem ini yang belum klop jalannya, yang masih autopilot jalan masing-masing. Terutama di daerah. Oke. Jadi di daerah itu mereka berusaha sendiri, mencari jalan sendiri. Baik, kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Saat ini kondisi di lapangan betul-betul sangat memprihatinkan. Saya kemarin dengar cerita teman di lapangan tuh sampai nggak kuat. Saya langsung lari ke mobil, langsung nangis. Mereka cerita pada saat mereka berangkat narik tuh, keluarga mereka di rumah belum pada makan. Melihat kondisi kita di lapangan seperti apa, terutama teman-teman yang masih pada hidup kontrak. Karena di lapangan tuh benar-benar udah memprihatinkan banget, ya Allah. Dampak virus corona menyerang hampir semua lini. Supir taksi sepi penumpang, pekerja harian terpaksa harus dirumahkan, pengusaha menurun omset usahanya bahkan menutup usahanya. Mata Najwa akan membahasnya dengan Jamaluddin, pekerja pabrik konvensi rumahan di Jakarta yang sudah dirumahkan oleh perusahaannya, dan juga ada Gita Nafiza, CEO restoran Haji Group yang terpaksa menutup sementara 11 gerainya karena corona. Selamat malam Gita, selamat malam Kang Jamal. Iya, selamat malam juga. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya ke Kang Jamal dulu. Kang Jamal, jadi sudah berapa lama Kang dirumahkan oleh pabrik, Kang? Selama ini saya udah 2 minggu, Mbak. 2 minggu. Statusnya itu di PHK, diliburkan, atau statusnya seperti apa, Kang? Statusnya diliburkan dulu sih. Diliburkan, tapi itu 2 minggu itu berarti tidak terima gaji, tidak terima uang ya, Kang? Iya, nggak terima, Mbak. Biasanya itu dibayar berapa kalau saya boleh tahu, Kang? Dibayarnya harian ya?
Kalau saya borongan, Mbak. Jadi bisa bawa pulang uang berapa, Kang, biasanya? Biasanya sih saya seminggu kebawa uang 800. Oh, biasanya bisa bawa uang 800 karena borongan. Jadi Kang Jamal menjahit Iya. konveksi gitu ya, Kang? Menjahit baju. Iya, benar. Ketika perusahaan atau ketika pabrik merumahkan itu waktu itu bilangnya sampai kapan atau ada penjelasan atau dikasih sesuatu gitu atau enggak sama sekali, Kang? Oh, belum ada kepastian kapan harus kembali lagi ke Jakarta. Jadi ketika perusahaan bilang libur dulu, bilangnya hanya libur sampai batas waktu yang nggak menentu gitu? Ya benar. Oke, jadi sekarang Kang Jamal untuk cari uangnya gimana, Kang? Ya mungkin untuk sekarang saya kerja di rumah untuk sementara menjahit masker. Jahit masker? Ya. Lumayan, Kang, dapatnya? Ya kalau ada yang pesan sih ya adalah penghasilan. Oke, jadi menjahit di rumah masker untuk kemudian Kang Jamal jual begitu ya, Kang? Iya benar. Oke, putra-putri ada berapa, Kang? Anak, Kang? Saya baru punya putri 1. Umur berapa? Umur 5 tahun sekarang. Umur 5 tahun. Jadi sekarang Kang Jamal balik ke Bogor ya, Kang, sama istri sama anak? Kerja rumahan di sana? Iya benar. Menjahit masker di sana? Iya. Banyak yang order, Kang, Iya. maskernya? Alhamdulillah sih kalau yang pesan sih banyak ya. Saya kekurangan modal aja. Bagaimana, Kang? Kurang apa, Kang? Kekurangan modal aja. Kekurangan modal. Butuh modal berapa, Kang Jamal? Tergantung dari pesanannya. Kalau misalkan pesan banyak ya berarti butuh modal juga harus banyak. Oke, tapi yang jelas kalau dikasih modal, Kang Jamal insya Allah akan bisa berproduksi dari rumah dan bisa menghidupi istri dan anak ya, Kang? Insya Allah saya bisa. Oke, Kang Jamal. Saya ingin ke Gita Nafiza yang harus menutup 11 gerainya karena corona. Gita, sejak kapan ini restoran Haji Group ditutup? Jadi kami menutup seluruh restoran Sabu Haji dan Haji Grill itu mulai dari tanggal 22 Maret kemarin, Mbak Nana. Alasan utamanya waktu itu karena sepi atau karena rame dan takut? Jadi yang mana nih alasan utamanya? Alasan utamanya setiap hari itu Sabu Haji dikunjungi oleh ribuan orang kan, Mbak Nana. Di situ ada customer, terus juga ada karyawan, dan semakin tingginya penyebaran COVID-19 di Jakarta itu membuat kami di pihak manajemen itu worry dan khawatir. Nah, oleh karena itu kita memutuskan untuk menutup 11 outlet karena kita sadar bahwa COVID-19 ini penyebab utamanya adalah saat orang berkumpul di tempat yang banyak. Nah, kita tuh ingin membantu penghentian COVID-19 ini menyebar di Jakarta, Bandung, Bogor, dan juga di Depok. Jadi memang keputusan yang berani yang Anda ambil untuk menutup semuanya sekaligus begitu ya? Jadi Anda merumahkan berapa karyawan ini, Gita? Iya. Kami sampai saat ini ada beberapa karyawan, ada sejumlah karyawan yang memang dirumahkan. Tetapi kita juga harus realistis ya, Mbak Nana ya. Kita melihat kekuatan keuangan perusahaan juga, ada beberapa juga yang terpaksa kami PHK. Komposisinya berapa banyak kalau kami boleh tahu, Git, yang di PHK dan yang dirumahkan dan yang masih digaji? Apakah sebagian besar memang terpaksa harus di PHK? Nah, jadi yang dirumahkan kita masih work from home, Mbak. Gitu. Kalau misalkan untuk komposisi, ini saya melempar kepada leader-leadernya, Mbak, untuk menentukan siapa yang bisa dipertahankan, kita akan pertahankan. Tetapi kalau misalkan memang terpaksa kita tidak bisa pertahankan, ya terpaksa kita tidak pertahankan, seperti itu, Mbak. Ya, saya membayangkan ini pasti keputusan dan saat-saat yang berat yang dialami oleh semua pemilik usaha begitu. Sangat berat. Tapi kita menyadari, Mbak, bahwa
COVID itu menyeramkannya bukan hanya saja dari segi penyakitnya atau juga bisa menimbulkan kematian ya Mbak ya. Tetapi yang paling parah ini adalah kematian ekonomi. Nah, supaya kita mencegah kematian ekonomi di Indonesia, ya mau tidak mau kita semua harus berkorban saat ini. Jadi Anda melihatnya ini bentuk pengorbanan, salah satunya yang harus dilakukan oleh pengusaha begitu ya? Salah satunya, Mbak. Ya, apa yang Anda harapkan sekarang? Atau adakah insentif kebijakan yang menurut Anda akan bisa sedikit banyak membantu kondisi teman-teman pengusaha? Sehingga dengan sendirinya juga akan membantu teman-teman yang bekerja pada Anda? Insentif dari negara? Kalau kami tidak berpikir ke situ, Mbak. Kami berpikirnya semakin cepat kita pengusaha nih serentak kerjasama bareng. Ada yang work from home atau mungkin ada yang menutup usahanya, berusaha sama-sama untuk memutus penyebaran COVID, justru itu yang akan membuat kita lebih cepat lagi pulih, Mbak. Belajar dari Italia kan seperti itu, kita jangan sampai Indonesia itu seperti Italia gitu loh. Oke. Jadi memang harus dilakukan secara serentak supaya ini bisa membawa dampak begitu ya? Yes. Baik. Terima kasih Gita sudah bergabung di Mata Najwa. Kang Jamal, terima kasih Kang Jamal. Mudah-mudahan cepat banyak yang nonton Mata Najwa, nanti pesen maskernya ke Kang Jamal ya Kang. Di Bogornya di mana Kang Jamal? Boleh Kang Jamal saya kasih kesempatan promosi di Mata Najwa Kang. Kalau mau beli masker ke Kang Jamal bisa hubungin siapa Kang? Kang Jamal? Ya bisa hubungin langsung saya. Iya, Kang Jamal ada Facebooknya atau ada apanya Kang? Kalau mau pesan masker, ada ada nama lengkap Kang Jamal siapa? Ada Facebooknya ada, WhatsApp ada. Iya, nama lengkap Kang Jamal di Facebook kalau dicari supaya gampang Kang, siapa Kang? Oh, nama lengkap saya di Facebook Jamaluddin. Kan banyak atuh Kang Jamaluddin. Pasti ada ribuan orang itu Jamaluddin. Fotonya yang foto di Mata Najwa ini bukan? Oh iya itu, iya yang itu. Oh yang itu ya, oke. Jadi yang mau beli masker di Bogor, tolong diingat-ingat fotonya atau di foto sekarang capture-nya. Ini nih Kang Jamaluddin, ada Facebooknya, jualan masker, insya Allah bisa laku maskernya ya Kang. Kita nanti cari di Facebook mukanya Kang Jamal yang itu Jamaluddin. Oke, terima kasih Kang Jamal. Nanti saya beli juga sama Kang Jamal maskernya, saya butuh masker juga. Makasih ya Kang, salam buat istri, peluk cium buat anak. Sehat-sehat terus. Oke, kami akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Ya, yang jelas saat ini saya tahu ada begitu banyak kesimpang siuran informasi sejak dikeluarkannya rekomendasi dari Kepala BPTJ di lingkungan Jabodetabek yang memberikan rekomendasi kepada daerah untuk melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi. Kita akan keluarkan suratnya, tadi saya sudah sempat membahas ini dengan Mas Agus Pambagio, dan ini juga memang sedang ramai sekali pembahasan soal ini. Dan saya ingin konfirmasi sekali lagi ke Bang Fajrul Rahman soal ini, apakah ini artinya akan ada penghentian transportasi di Jabodetabek mulai besok karena ditandatangani suratnya tanggal 1 hari ini? Karena belum ada karena surat ini belum resmi ya menjadi keputusan pemerintah. Jadi sebenarnya saya tidak dalam kapasitas untuk menjawabnya. Tetapi kalau kita harus mengikuti dari Kepres misalnya gitu, kemudian dari PP, mestinya kalaupun ada surat edaran tersebut harus patuh kepada Kepres tentang kedaruratan kesehatan masyarakat dan kemudian PP tentang batasan sosial
ini berskala besar. Jadi Nana, bahkan judul malam ini mestinya diganti, bukan saatnya karantina, tapi saatnya pembatasan sosial berskala besar supaya tidak terjadi kebingungan di masyarakat. Dan melalui acara ini juga saya menghimbau kalau misalnya ada provinsi, 34 provinsi dan 500-an lebih kabupaten kota ingin melakukan PSBB di kabupaten atau kotanya, segera ajukan kepada Kementerian Kesehatan, begitu. Bang Fajrul, melihat angka-angka yang terus naik, melihat jumlah penderita positif yang bertambah, melihat jumlah pasien yang kemudian akhirnya meninggal, apakah memang dirasa PSBB ini adalah langkah yang tepat untuk mengurangi lajunya peningkatan dan penyebaran virus ini? Presiden Joko Widodo dalam beberapa kali rapat terbatas artinya mendapatkan keyakinan karena mendapatkan masukan dari berbagai pihak bahwa respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat yang terbaik pada saat ini adalah pembatasan sosial berskala besar. Karena itu judul malam ini adalah saatnya pembatasan sosial berskala besar, Nana. Yang memang sudah dilakukan sebetulnya sejak 2 minggu terakhir seperti yang tadi Anda katakan. Betul. Toh sudah 2 minggu ini kita melakukan hal-hal yang disebutkan spesifik dalam PSBB itu. Betul. Baik, saya ingin ke Mas Agus Pambagio. Ya. Kalau saatnya PSBB itu dari 2 minggu yang lalu kita sudah PSBB. Betul sekali. Tapi saya mau kembali lagi karena ini heboh sekali di yang saya juga main. Jadi gini, itu ada poin 7, pelaksanaan surat edaran ini dengan tetap memperhatikan kebijakan dan atau keputusan dari Menteri Kesehatan. Jadi kalau kota-kota atau wilayah ini belum mengajukan kepada Menteri Kesehatan dan disetujui, ini tidak berlaku. Jadi mungkin saya minta kepada Ibu Kepala Badan Transportasi Jabodetabek untuk sementara mencabut ini dulu sambil lalu menunggu semua Jabodetabek itu mengajukan kepada Menteri Kesehatan. Saya sekali lagi prihatin ini, apa bisa menanggung berapa ratus kota ini mengajukan hal ini secara serentak. Ini saya khawatir sekali. Oke, harus ada terobosan. Mas Agus, tapi saya mau memastikan kalau memang surat edaran ini rekomendasi dan rekomendasinya nanti dituangkan dalam bentuk peraturan, itu artinya bukan lagi PSBB karena Jabodetabek kan bukan hanya satu wilayah, tetapi sudah meliputi berbagai wilayah. Jadi berarti ini sudah karantina, bukan lagi PSBB. Iya, sudah. Makanya kan saya bilang ini rancu antara Undang-Undang 6 dengan PP ini. Semua bingung pasti, saya yakin karena saya pakai patokan yang masuk ke handphone saya, semua bingung. Jadi sekali lagi mohon supaya tidak menambah bingung, Ibu Kepala Badan cabut dulu ini, sambilkan kalau nggak salah besok mau ratas atau kapan, saya nggak tahu. Ini pastikan bahwa semua wilayah Jabodetabek itu mengajukan kepada Menteri Kesehatan. Saya nggak tahu kapan surat itu disetujui, barulah ini diberlakukan, karena kalau tidak orang bingung. Sekarang ini harus dijelaskan. Betul tadi Pak Luhut pesan ke Nana, ya ini harus jelas dulu, besok rapat keputusannya seperti apa, saya serahkan pada pemerintah. Tapi saya ingin ulangi sekali lagi, secara esensi apakah Anda sepakat memang harus ada pembatasan keluar masuk antar wilayah, kalau kita bicara ini Jabodetabek ya, antar wilayah Jabodetabek? Saya setuju karena ini kan Jakarta merah. Bagaimana cara menguranginya? Saya dengar dari Jogja, Jawa Tengah, Solo terutama katanya sudah mendatar, artinya pertambahannya tidak banyak. Tidak seperti kita sekarang di Jakarta ini. Jadi menurut saya kalau cuma PSBB agak sepertinya berat tapi Presiden punya hak untuk menetapkan, kita mencoba untuk menyesuaikan, semoga ini bisa berjalan dengan baik. Saya ingin ke Dr. Aman sebagai penutup. Dr. Aman, Jakarta memang sudah jadi pusat wabah kalau kita bicara spesifik Jakarta. Langkah yang menurut Anda harus segera dilakukan? Apakah Anda ingin mengulang 2 minggu yang lalu ketika Anda menyebut 4 langkah dan berharap semoga 4 langkah yang Anda sebut 2 minggu yang lalu betul-betul akan diterapkan sekarang atau bagaimana, Dr. Aman? Silahkan penutup untuk Anda. Oke, saya rasa tetap yang 4 itu tetap harus kita lakukan. Jadi yang pertama itu testing ini harus diperbanyak sebanyak mungkin, terutama Jakarta, tetapi bukan rapid test, kalau bisa PCR. Jadi ini kan menjadi masalah bagi kita medis kalau hanya dapatnya itu hanya rapid test. Yang kedua adalah sekali lagi saya ingatkan, tracing pelacakan. Saya tahu sekali bahwa pelacakan itu masih kurang. Yang ketiga ini yang kita bicarakan hari ini, isolasi atau karantina. Yang keempat itu pembatasan sosial ini. Tetapi Nana, yang 4 ini bukan kayak menu makanan yang harus ditawar-tawar dan ada paket hematnya, tidak. Ini harus all out untuk semuanya. Jadi nggak bisa dari 3 ini yang satu didiskon, yang satu minta paket hemat, tidak. Ini harus
semuanya ini bersamaan dan komprehensif. Dan sistem harus jalan, terutama ke daerah-daerah. Oke, jadi tidak bisa hanya sekedar social distancing, tidak bisa hanya sekedar tracing, tidak bisa hanya sekedar tes yang masif, tetapi juga harus tadi Anda katakan isolasi wilayah, harus empat-empatnya dilakukan kalau kita mau lihat ada perbaikan dari kondisi yang saat ini. Iya, iya. Dan itu harus bersamaan. Dan sekarang saatnya tepatnya harus dilakukan sekarang, segera mungkin. Tidak ada paket hemat dalam kalau kita bicara peperangan ya dok, harus all out semuanya. Oh ya, ini nggak bisa, ini all out. Kita siap kok, kita medis siap. Kita jiwa kita, raga kita ini sekarang kita berikan sama negara. Tapi tolong ajak kami juga kerjasama, dan itu kalau saya, usulan saya yang 4 ini jangan ditawar-tawar. Kalau saya rasa. Baik. Terima kasih Dr. Aman sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bang Fajrul atas penjelasannya sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Agus Pambagio dan terima kasih kepada seluruh narasumber saya yang tadi sudah bergabung. Ada dari Tegal, ada dari Gunung Kidul, ada dari Wonogiri dan juga ada Kang Jamal. Jangan lupa yang mau pesan masker ke Kang Jamal cek Facebooknya. Terima kasih juga Gita sudah bergabung. Tapi terima kasih paling banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa. Tak ada keputusan mudah di masa pandemi, niscaya selalu ada resiko pada setiap opsi. Tapi kita sedang hidup di tengah situasi kritis, berlambat-lambat bisa mempercepat krisis. Di tengah badai yang menggoncang dengan ganas, nahoda terampil bersikap bernas dan lugas. Segenap awak dan penumpang kapal mesti solid bergerak secara kompak di bawah satu beleid. Lupakanlah dulu perseteruan dari masa pemilu, di tengah wabah jangan berpikir elektoral melulu. Keselamatan rakyat hendaknya jadi yang utama, melampaui berbagai kalkulasi terkait neraca. Negara dan virus sedang berlomba adu kecepatan. Semoga kita semua yang memenangkan pertempuran. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, pendamku menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung kemanusiaan itu. Seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjadi